Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Halo semua, hai. Halo semua. Hadirin sekalian, malam ini kami berada di Kecamatan Pang, Desa Bungaija, di studio EPJ Bulai, punyanya Mas Arsis Prabu Jaya, Sang Bintang. Dan di samping kiri saya juga ada Sang Bintang, Mas Obi Pamungkas. Senang sekali malam ini kami berada di tengah-tengah seniman di Empang. Ada yang dari Santuana, ada yang sastrawan, penulis, ada yang musisi, ada yang berupa pemahat, ada yang pemain musik, ada yang memiliki sound dan perangkat musik lainnya. Karena itu penting bagi kami malam ini untuk membangun satu pemikiran bersama tentang bagaimana mengembangkan seni secara terkolaborasi. Karena sejujurnya saya melihat potensi sumber daya seni di Empang ini cukup bagus. Dan teman-teman di sini sudah banyak prestasinya, baik di bidang tari, musik, berupa dan bidang lainnya. Karena itu sayang kalau sumber daya ini tidak kita coba kembangkan dalam satu kolaborasi besar, gitu kan. Apalagi ada sastrawan kita, Mas Jenudin juga, nanti bisa kita bersama-sama menggali, memberikan beberapa pemikiran-pemikiran terhadap konsep ke depan kita. Tapi sebelumnya, terima kasih kepada Ahlul Bait, Mas Arsis Prabu Jaya, gitu, yang punya EPJ Studio. Dan terima kasih juga Mas Obi Pamungkas yang berkenan mengimami kami, berkenan juga mendampingi kita sampai berada di Empang ini. Hadirin sekalian, sebelum kita mencoba menggali pemikiran-pemikiran itu, saya minta Mas Yudin menyampaikan pengantar barang 2-3 menit sebagai starting daripada diskusi kita. Silakan Mas Yudin. Terima kasih pada Bang Agus Irawan Sahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bang Ais, Bang Agus Irawan Sahmi, sastrawan, seniman, dan budayawan nasional asal Sumbawa. Yang saya hormati juga Bang Obi Pamungkas, seorang seniman musik yang siapapun di Tanah Samawa tidak ada yang tidak kenal. Rekan-rekan seniman dan budayawan Kecamatan Empang, yang sayang sekali malam ini hadirnya hanya sekian orang. Seharusnya tempat ini dipenuhi oleh seniman dan budayawan Empang yang kita tahu sangat banyak dari segala bidang seni, baik itu seni tradisional maupun modern. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul di sini, terutama karena Bang Ais dan Bang Obi bisa hadir bersilaturahmi. Satu kehormatan yang luar biasa bagi kami yang ada di Empang. Semoga hal seperti ini bisa terjadi lagi di masa-masa yang akan datang, Bang, agar kita bisa lebih banyak berbagi pemikiran untuk perkembangan seni dan budaya, khususnya untuk seni budaya Empang dan Sumbawa secara umum. Dan langsung saja, kalau kita berbicara mengenai seni dan budaya di Kecamatan Empang, sebenarnya dalam pemikiran saya sederhana saja persoalannya. Kalau bisa saya analogikan, kami ini ibarat katak dalam tempurung. Kami bisa bersuara, Bang, bahkan sangat merdu sekali, dan orang pun, siapapun bisa sangat terpesona, terkesima dengan suara kami. Hanya masalahnya namanya suara katak dalam tempurung, jadi ya sebatas itu saja. Nah, kami tidak apatis sebenarnya,
kami sebenarnya juga berusaha untuk menendang tempurung itu, mengangkat tempurung itu. Namun masalahnya ketika kami sudah berhasil keluar dari tempurung itu, kami tidak tahu lagi juga harus kemana. Cuaca yang berada di luar itu seringnya itu adalah cuaca kemarau yang tidak mendukung kehidupan kami ya sebagai katak. Katak itu kan habitatnya di air, Bang. Hujannya harus cukup, baru katak itu bisa berbuat banyak. Nah, besar harapan kami dengan kehadiran Bang Ais, Bang Bobi, kemudian dengan adanya seniman budayawan Empang, walaupun hanya sekian orang, akan terbangun nantinya pemikiran-pemikiran baru tentang bagaimana kita menciptakan link, membangun link, kemudian membangun kolaborasi dengan semuanya, sehingga suara kami yang merdu itu tidak hanya sebatas di Empang saja, bisalah sampai ke luar-luar Empang, bisa ke dunia. ya insya Allah sampai ke mancanegara mungkin. Insya Allah. Jadi kira-kira itu saja sekedar pengantar saya. Untuk selanjutnya silakan kembali kepada Bang Ais. Terima kasih. Hadirin sekalian, itulah pemikiran sebagai pengantar dari Mas Yin Udi, sastrawan Empang. Dan katak dalam tempurung itu adalah kiasan saja, tetapi sesungguhnya adalah sumber daya yang masih diumpetin untuk kemudian nanti meledak, menggetarkan dunia gitu ya. Tapi sebelum kita bicara tentang kesadaran akan sumber daya itu, saya didampingi oleh Mas Ubi. Mas Ubi mungkin secara objektif bisa melihat Empang itu dalam konteks seni dan kebudayaan itu seperti apa. Dan secara objektif bisa dilihat bagaimana potensi sumber daya seni dan budaya di Empang nih, Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangga sekali saya berada di EPJ, di mana pemiliknya adalah salah satu pencipta lagu yang paling top di Sumbawa. Jadi dua lagu yang saya bawakan itu sangat hebat dan luar biasa, dan mungkin akan dikenang sepanjang masa. Bagaimana lagu Benderang Birayat itu bisa membahana sampai sekarang. Kemudian Totang Dana itu selalu saja saya diminta dinyanyikan setiap ada acara hajatan di mana-mana. Itu membuktikan bahwa kualitas seniman di Empang ini mendunia. Sesungguhnya sudah mendunia. Tapi saya sedikit agak tidak sependapat dengan penyair muda yang katanya kata dalam tempurung, akan tetapi kan bukti memang kalau seniman itu suka merendahkan diri, akan tetapi aksi nyatanya adalah sudah mendunia. Akan tetapi karena situasi dan kondisi yang barangkali karena jauh dari ibu kota ke kabupaten, kita jarang bertemu. Saya tahu bahwa gambaran seniman Empang itu seperti itu. Semua bidang di Empang ini sangat hebat. Semua bidang yang digeluti itu sangat hebat. Di sini lahir juga penari-penari hebat di tingkat nasional seperti ibu kita tercinta. Di situ juga ada penyair yang sekelas Bang Ais juga, yang saya baca blognya juga saya baca. Di sini juga ada Bang Cuk yang karyanya luar biasa. Ini kalau Anda naik ke Mantar, tulisan-tulisan di Mantar itu yang ada di situ tuh Bang Cuk yang bikin. Santoana Production. Nah, itu membuktikan bahwa anak-anak Empang itu sebetulnya sudah berbicara. Akan tetapi saya ingin
kemampuan mereka ini jadi pemersatu bagi kita. Kemampuan mereka ini kita elaborasi dalam suatu panggung sehingga menjadi seniman pemersatu bangsa gitu. Itu idenya dari saya. Karena saya tahu kemampuan mereka itu di atas rata-rata di sini. Bang Ais mau tahu player saya di Obi Band itu orang Pang, namanya Jo Ardian. Dia salah satu player terbaik di Sumbawa. Luar biasa. Nah, dan istrinya itu Sari Rosami itu. Sari Rosami yang penyanyi Rungan Saudi itu. Ada juga vokalis yang luar biasa. Nah, itu kelasnya, kelas empang. Jadi, saya berharap ide pendukung dari teman-teman. Karena sudah kita lihat yang seni rupanya luar biasa. Itu nanti kalau kita bikin kegiatan tuh, panggung itu sudah bisa saya bayangkan, guys. Sudah bisa saya bayangkan. Cuman sekarang ide yang seperti apa nanti setelah kita kolaborasi itu yang kita pengen di sini. Kalau senimannya saya tidak lagi meragukan mereka. Jadi itu aja saya ingin pendapatnya dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talu hatiku piandi ku menong onang kendor Kantap jangi we harap ya pangtenri untuk kita tendri untungnya di sini di EPJ malam ini. Tadi sekalian secara objektif Mas Ubi melihat bahwa ada sumber daya besar di Empang, sangat besar gitu kan. Tinggal bagaimana kita mengelaborasi sumber daya. Nah karena itu sebelum kepada yang lain kita ingin Mas Arsis Prabu Jaya pencipta lagu, seniman juga pemain musik tradisi. Dan saya suka kalau dia mainkan serunenya itu asik. Nah, saya minta beliau bagaimana, apa mimpi teman-teman di sini, ingin bagaimana melihat sumber daya mau diapakan Mas Arsis. Dan halo buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelum saya melanjutkan apa menjadi harapan kita atas nama Empang, khususnya seniman yang ada di Empang, terlebih dahulu Bang Ais, saya akan menyapa juga teman-teman yang ada di luar Empang, di seputaran Sumbawa ya. Sumbawa, halo teman-teman seniman yang ada di Sumbawa, ya di Sumbawa ataupun di Kabupaten Sumbawa Barat ya. Ya. Ya, terima kasih atas kedatangan senior kami ya. Senior kami Mas Obi Pamungkas dan Bang Ais juga sempat mampir di tempat kami di EPJ Bulaing ya. EPJ Bulaing. Perlu kita ketahui juga bahwa semua teman-teman di sini alhamdulillah Bang Ais tidak diragukan lagi, Mas Obi, tidak diragukan lagi, dan nanti kalau perlu hasilnya semua akan dikasih lihat sama teman-teman. Jadi harapan kami atas nama seniman ya, atas nama seniman yang ada di Kecamatan Pang, khususnya Kabupaten Sumbawa, marilah kita menyatukan persepsi bagaimana ke depan Sumbawa. Karena kita tahu bahwa Sumbawa, khususnya di Empang itu, katanya orang yang berada di luar Kecamatan Pang adalah bagian dari gudang seni. Gudang seni. Nah, ini yang sangat menarik yang perlu kita perbincangkan malam ini, Bang Ais. Ya. Jadi saya di sini secara jujur adalah panggung saya buat demi tempat berkarya dari teman-teman seniman. Dan kebetulan tanpa kita, tanpa teman-teman yang lain juga, kita tidak berarti apa-apa, Bang Ais. Ya, inilah panggung tempat kita berkarya, tempat kita berkreasi. Nah, perlu saya
perdalamkan sedikit tentang masalah nilai dari seni khususnya yang ada di Empang ini. Jadi khususnya serune ya Bang Ais. Jadi kalau kita kaji 20 insya Allah 10-20 tahun ke depan itu sudah ada regenerasi, sudah tercetak regenerasi, termasuk anaknya Mas Wed sekarang masih SMP, dan mungkin ada yang paling kecil juga ya. Makanya dengan adanya teman-teman sebagai pendukung di sini, yang walaupun atas apresiasi dari Bang Ais dan Mas Obi, insya Allah kita akan menyatukan persepsi bagaimana Empang, umumnya Kabupaten Sumbawa ke depan untuk nilai seni dan budaya, Bang Ais. Nah, satu langkah atau terobosan saya, kenapa saya harus kembangkan serune dan serune? Karena itu adalah kajian saya tersendiri. Lagu Batak, lagu Minang kok mampu memberikan terobosan ke tingkat nasional, sementara kita itu hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menikmati lagu Sumbawa. Ada apa ini? Nah, ini adalah kajian kita, ini adalah renungan kita, dan saya mencoba dari beberapa lagu yang bisa memakai notasi dalam serune. Alhamdulillah dari teman-teman sosmed juga ya sangat merespon. Alhamdulillah ada beberapa lagu yang masuk juga di situ, dan itulah bentuk aksi saya ya. Aksi saya memberikan warna baru terhadap teman-teman seniman, khususnya yang bisa memainkan serune. Itulah salah satu bentuk saya. Nah ya, jadi mudah-mudahan kedepannya ada sesuatu yang kelihatan wah ya buat kita semua. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santuana itu adalah nama ayam jago, nama ayam jantan yang memiliki kemampuan yang hebat, suaranya merdu gitu ya. Tampilannya juga indah, bulu-bulunya mengkilat dan beraneka warna ada di situ. Di sampingnya Mas Ubi ini ada Mas Cuk Santuana, pimpinan Sanggar Seni Santuana dan pengurus ya Sanggar Seni Santuana. Dan kita kenal bahwa sanggar ini sudah eksis sejak lama dan sudah banyak karya-karya mutakhir yang sudah dilahirkan, baik itu seni tari maupun juga bentuk yang lain. Nah, karena itu dengan sumber daya Santuana kita ingin dengar ini Mas Cuk, bagaimana Santuana ambil peran lah dalam mengelaborasi sumber daya ini, karena berkesenian itu tidak hanya tari, tidak hanya musik, tetapi ada komponen lain yang mesti menjadi bagian terpisah dari kesenian, termasuk seni rupa dan lain sebagainya, termasuk perangkat sarana dan lain-lain. Mohon pemikiran Mas Cuk sebagai praktisi atau pengurus Santuana dalam rangka pengembangan ke depan. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ais. Sebagai teman-teman yang berkiprah dalam dunia seni juga di sini banyak hadir juga seniman-seniman kita, dan juga Bang Wed ini juga ini penata musik juga kan, penata musik ya, termasuk aktivitas ini nyanyi juga, dan semuanya juga pelukis semua. Kalau ini guru besar kita ini Pak Umar tentang guru besar yang di Empang ini, beliau ini guru besar seniman di Empang kita. Mengenai seniman apa namanya itu arah seni yang berkembang di kita di sini, sebenarnya kayak saya ini lebih condong ke seni ukirnya ya, karena memang kita untuk melihat Sumbawa sendiri kita harus melihat ya seperti kayak Mesir ya. Kalau kita lihat piramida itu, lihat piramida aja orang sudah tahu itu Mesir, atau lihat karena memang dari segi arsitektur atau segi seni rupanya orang tahu bahwa itu wilayah atau tempat mereka kayak Mesir kayak apa itu. Memang saya contohnya ke seni rupa, seni ukir, karena memang selama ini seni ukir kita sangat terpuruk sekali, Bang. Bahkan mungkin kemampuan mereka termasuk yang di Sumbawa saya anggap itu belum ada yang masih belum selevel agak tinggi, maksudnya untuk mengetahui tentang keilmuan seni rupa kita. Iya,
Bahkan pernah saya lihat seorang praktisi Sumbawa yang ngomong pas mereka ke Malaysia katanya, dia seni ukir di sana, kok mereka meniru Sumbawa katanya karena lihat Loto Engal. Padahal sejarahnya memang asalnya dari sana. Karena sejarah Islam masuk membawa budaya itu ketika setelah zaman Hindu terakhir ya, masuk Islam membawa budaya seni rupa itu. Termasuk kita di kiri seni musik juga kita juga gitu Pak. Termasuk serune, karena memang seni musik Sumbawa yang itu ada hanya geruk dan terikat saja. Kalau serune kalau memang itu karena memang daerah Sumbawa itu kan homogen, jadi budaya masuk, semua masuk untuk membawa budaya-budaya itu. Tidak terlepas dengan masuknya Islam ke sini dulu. Dipengaruhi Islam gitu. Tapi khususnya untuk seniman-seniman pang memang saya juga sangat mengharapkan agar pemerintah sendiri memperhatikan tentang seni ukir kita, Pak. Karena selama ini kita sangat kabur dengan budaya kita sendiri, lebih condong kayaknya ukiran-ukiran yang ada termasuk yang beredar di Sumbawa, di rumah khas itu rata-rata mereka condong ke Jawa semua, Jepara, karena memang ada motif-motif tertentu dari kita yang memang beda ya, yang sebagai pengikat Sumbawa kayak tentang Loto Engal. Mereka hanya mengerti Loto Engal, mereka nggak tahu kalau Loto Engal itu hanya isian itu. Mereka belum kenal namanya Asisari, terus ada hukum macan, banyak masyarakat Sumbawa yang nggak mengerti tentang itu masalahnya. Ada Loto Engal, ada Sari, ada Puncak Nipa namanya. Yang ukiran-ukiran itu berada di dalam loka itu. Termasuk adalah salah satu dari beberapa bentuk ukuran yang beredar di kita sendiri. Dan itu sangat ingin dukungan dari pemerintah. Saya juga ingin buat buku itu misalnya, karena nggak ada referensi tentang ukiran Sumbawa sendiri. Terus bisa buku, bisa apalah, mungkin dipatenkan tentang supaya tahu ciri khasnya apa. Terus apa bedanya kalau kita di kita ini kan bahasa Pahat di sini Pak. Sebenarnya bahasa Pahat di semua itu namanya kelingking. Kelingking itu dibuat dari apa namanya, dari kain, dari yang di kertas. Ada kadang namanya bakemang, beda-beda itu anunya itu. Terus ada rebangkum namanya. Kalau rebangkum bahasanya itu bukan bangkum itu, tapi pahatan itu sendiri ya. Itu memang harus kita jelaskan. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan tentang ya seni ukir ini Pak, dan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terungkap bahwa kekayaan seni ukir kita sebenarnya sangat besar potensinya ya. Tinggal perlu ada upaya menggali secara akademik tentunya kan, supaya frame-nya itu ketemu, bukan hanya isian tetapi secara komplit. Dan itu harus terdokumentasi, bisa dalam bentuk buku atau bisa dalam bentuk video, supaya bisa menjadi referensi bagi perupa atau pengukir lainnya. Oke, ada guru besar seni rupa ini, mohon pemikirannya Pak, bagaimana konsep dasar seni rupa Samawa? Pak Umar Atap. Nanti kita coba elaborasi. Terima kasih Pak. Cuma kalau khusus untuk Sumbawa, saya sendiri dasarnya nggak begitu. Saya banyak belajar dari Bang Cuk Santoana juga. Cuma kami sering menatap panggung Pak. Iya, menatap panggung. MTQ apa, panggung apa aja. Jadi mungkin kami bisa memberikan apa istilahnya gitu. Iya. Dalam pegelaran nanti Pak. Ya, spesial untuk panggung aja, untuk penataannya. Gitu aja Pak. Oke. Nampaknya Pak Umar ini memberi kita isyarat bahwa dialog ini harus segera menukik kepada substansi apa yang kita ingin lahirkan gitu kan. Nah, ini poinnya. Nah, saya mau bertanya kepada seniman musiknya ini, Mas John gitu kan, yang juga pencipta lagu Angin Renas gitu ya. Kita ingin dengar pemikirannya bagaimana konsep musik sebagai sebuah seni pertunjukan. Kalau selama ini mencipta, kemudian menawarkan lagunya kepada penyanyi. Nah, sekarang bagaimana? Mungkin ada pemikiran, kita ingin panggungkan ini musik, dan panggungnya mesti besar, karena sudah ada yang siap menata musiknya, tata panggungnya gitu ya. Ayo Mas John, kita pengen dengar.
Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dari sisi kami dari sebagai penyanyi sudah banyak terwakilkan sebenarnya. Mas Anasis juga satu profesi, hobi yang lebih senior juga sudah. Tapi ya untuk lebih memperdalam, saya rasa untuk persiapan ya kita siap-siap aja sebenarnya dari dulu. Cuman yang mewadahi ini semua sebenarnya belum ada. Dari dulu kita kan pernah coba dulu, khusus di Empang, Kecamatan Empang ini kita pernah ada semacam wadah untuk pelaku seni, tapi ya sampai sekarang stuck, nggak ada yang mewadahi lah. Gong Bulaeng pernah paguyuban itu Pak, bahkan diresmikan secara besar-besaran dulu dia, tapi ya itu stuck, nggak pernah jalan, pembukaan launching gitu aja langsung. Nah, jadi kalau dari kami secara pribadi dan khususnya teman-teman siap untuk mendukung, tergantung dari ya kalau ada misalnya Bang Ais yang sebagai penggerak, kami siap. Oke, itu aja, makasih. Sumber daya musiknya relatif sudah ada dan bahkan konon pernah ada wadah gitu. Apa namanya? Gong Bulai, paguyuban Gong Bulai. Dan ini kan cikal bakal bagi lahirnya sebuah karya besar. Tapi ada poin yang saya tangkap tadi, satu hal bahwa sumber daya seninya sudah ada, meskipun ngumpet sebagian ngumpet, tapi kan sebagian sudah memerdekakan dirinya gitu kan. Dan diantaranya ada sumber daya Satuana dengan tariannya, dengan seni rupa dan lain-lain. Juga ada musik, dan teman-teman musisi sudah menyampaikan konsepnya. Tetapi kemudian kita ingin kolaborasikan, karena ini ya sekalian agar dipahami bahwa diskusi ini ada kelanjutan dari diskusi sebelumnya, bahwa sumber daya musik atau sumber daya seni yang ada di Empang ingin kita elaborasikan dalam sebuah panggung besar pementasan. Itu maksudnya, itu maksudnya. Dan karena itu kita butuh banyak hal pendukungnya gitu. Di antaranya kita butuh tata suara yang bagus. Jadi kalau tadi ada kesiapan tentang konsep artistiknya, konsep tata panggungnya gitu ya. Tetapi kan kita butuh tata suara, sound system yang memadai gitu. Karena kalau dilihat dari gagasannya, mungkin ada pelibatan seniman mencapai ratusan, 500 atau berapa. Karena itu kan kita butuh pemikiran. Mas Wed, mohon pemikirannya Mas Wed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wais. Kalau masalah sound system ya, kalau saya punya sound system kayaknya masih kurang dari segi kekuatannya nih. Kayaknya kalau kita untuk melakukan konser besar itu kayaknya tidak cukup, ada kurang cukup. Kalau saya punya power aja masih terlalu sedikit, kecil. Dan kan kalau kita melaksanakan acara-acara besar kan butuh sound system besar. Kendalanya di sini kan listrik juga masih kurang. Iya, kayaknya kalau kita pakai PLN enggak muat, terlalu kecil dia dayanya. Iya, kayak kalau malam gua 20 aja 200 sedangkan kita punya kekuatan power harus mencapai 20 baru bisa maksimal. Itu maksudnya Ya. Kalau di backup dengan genset, itu belum bagus. ada nggak genset yang Tapi tidak ada standar? yang standar. Kita pakai itu yang kecil-kecil aja yang 7.000. Sedangkan kita punya power satu kan ada yang 10.000-an, ada
ada yang 6.000 lot. Tapi masih bisa dikolaborasikan dengan Oh ada sih ada. pemuda yang lain Iya, gitu kan. masih bisa. 645 juga Ah, cuma itu aja kendalanya. Kalau saya masalah siap. Siap ya? Siap. Siap. Gitu. Iya, mungkin itu aja. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bentar, saya pingin gali. Ada yang menarik itu. Hadirin sekalian, di EPJ ini ada yang mendesain ini, logo di belakang ini. Ada yang mendesain dan ada yang melukisnya. Juga ada latar belakang tembok ada warna kuning hiasan itu. Ternyata orangnya kebetulan dari sini. Siapa namanya, Mas? Diat ya? Mas Diat. Kita ingin dengar ini apa semacam harapannya gitu dengan sumber daya yang dimiliki ini kan. Kalau diberikan ruang kepada tempat yang lebih besar gitu, termasuk nanti dielaborasikan dengan tata panggung gitu ya. Kalau mungkin nanti bisa dibikin sebuah background gambar yang lukisan atau apa gitu kan, tentu lebih akan memperkuat nuansa panggungnya gitu. Silakan Adik. Kalau saya ini kalau saya sama dengan guru saya ini bisa bantu nanti penataan panggungnya. Ini itu saja dari saya. Oke. Ya. Simple, prinsipnya siap, action untuk bagaimana mengelaborasi pemikiran dari sang guru gitu kan, dan teman-teman yang lain. Ini ada Mas siapa namanya, salah satunya Samsun, sebagai tokoh muda yang juga ikut memperhatikan dinamika seni gitu kan. Kita butuh pemikiran apa yang menjadi harapan gitu kan. Inginnya kesenian di Empang seperti apa, Mon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya Pak sama Pak ini pernah ya adakan wadah khusus untuk sastrawan, misalnya apa nih yang bikin karya tulis, apa menjalan podium untuk remaja. Untuk remaja. Jadi segmentasi anak-anak sekarang. Ya. Jadi ini bisa diwakili sama Pak Yin itu. Oke. Yang di sampingnya siapa namanya? Saya lupa. Kel. Oke, Kel dia apa istilahnya? Pemain ya, player ya? Player musik gitu kan. Oke, sebagai musisi muda, apa mimpi atau apa harapan yang ingin dielaborasikan dengan sumber daya yang ada nih? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Pak, ya saya merasa sangat bahagia sekali Pak ya bisa kumpul sama bapak-bapak di sini ya, termasuk ya saya bersyukur sekali Pak ya, terutama Pak ya untuk malam ini ya, dan pesan saya cuma sedikit aja sih Pak ya, untuk ya keinginan saya dan beserta teman-teman saya, musisi saya, cuman ya mudah-mudahan ada dari pemerintah Pak untuk ada perhatian Pak ya, itu saja sih Pak ya, perhatian tentang ya bahwa musisi di Empang ini sangat banyak sekali Pak ya, benar sih katanya Pak Yin ya, tentang ya kalau musisi di Empang ini banyak yang gimana Pak ya, yang terpendam gitu Pak ya. Ya cuman itu aja sih dari saya Pak ya. Ada perhatian dari pemerintah Pak. Itu saja ya. Ya makasih Pak. Setiap gagasan atau mimpi besar tidak mungkin bisa kita realisasikan tanpa daya dukung dari berbagai pihak, termasuk pemerintah. Karena itu penting, harapannya agar ada keterpanggilan pemerintah kecamatan, atau kita mulai pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten ambil peran gitu,
dalam memberikan support, apakah itu sifatnya pembinaan gitu kan, atau supporting sarana prasarana, atau supporting pembinaan dalam bentuk pembiayaan, supaya potensi sumber daya yang dimiliki oleh seniman ini tersalurkan dengan cara yang benar, dengan sarana yang memadai kan, prasarana juga yang memenuhi standar, termasuk sarana-sarana penunjang lainnya, mulai dari sound, listrik dan lain-lain. Tapi tentu sebagai ya pemerhati budaya yang juga suka nulis gitu kan, ya nulis juga tentu melihat sisi lain yang barangkali bisa kita coba gali kembali terkait dengan apakah sangat memungkinkan dalam tempo waktu yang dekat ke depan itu, apa yang menjadi harapan teman-teman tadi tentang kolaborasi. Silakan Mas. Terima kasih Bang Ayus. Sebelum saya menjawab pertanyaannya Bang Ayus tadi, saya ingin sedikit mengulas kembali. Bukan maksud saya apa bahasanya Bang Kopi, rengkeng ya, bukan maksud saya seperti itu. Saya ingin menegaskan pemikiran saya yang insya Allah nanti menjadi salah satu dasar kita mengambil kesimpulan mengenai keinginan kita untuk berelaborasi, untuk mengusahakan sesuatu yang lebih baik bagi seniman dan budayawan ke depan. Saya mengatakan tadi bahwa seniman dan budayawan Rempang ini saya analogikan sebagai katak dala di bawah tempurung. Saya berbicara mengenai ekspektasi Pak, mengenai harapan Pak. Harapan saya karya dan kegiatan berkarya seniman dan budayawan Kecamatan Pang, misalnya Arsis, tidak hanya sebatas menciptakan lagu, mengolah lagu kemudian menjadi album, melemparnya ke tengah masyarakat, atau mengontribusikannya ke Seroja misalnya, kemudian ada album keluar, selesai. Atau kemudian Cob misalnya, dia menciptakan karya ukiran, kemudian karyanya itu pesan misalnya oleh orang dari Sumbawa, dari Bima. Bukan hanya sebatas itu. Saya ingin musik misalnya, kita berkaca kepada musik daerah Batak. Batak itu kok bisa-bisanya lagunya sampai ke kita? Ya, ada apa? Apa yang mereka perbuat, sistemnya bagaimana, konsep berkaryanya bagaimana, manajemen berkaryanya bagaimana, sehingga lagu yang dari Sumatera itu bisa sampai ke Sumbawa. Itu yang saya inginkan terjadi kepada Arsis. Dibalik ya. Ya. Lagu Sumbawa ke Sumatera, ke Ethiopia, ke Antartika, segala macam. Itu yang saya inginkan. Atau saya sedikit cemburu dengan Bang Ais. Kok bisa-bisanya saya kalah dengan Bang Ais? Bisa jadi seniman sampai tingkat nasional, baca puisi di mana-mana, saya hanya di sini. Ada apa dengan saya? Kan? Masalahnya itu, Bang. Ekspektasi. Atau Pak Den, Pak. Pak Den baca puisi di Tegal sampai menjadi anggota Mastra. Saya mau mengirimkan karya saya saja ke Horizon misalnya, sampai sekarang belum pernah gol-gol. Ada apa dengan saya? Apa yang salah? Itu pertanyaannya, Bang. Ya.
sekali lagi kita di sini berbicara mengenai ekspektasi, mengenai harapan. Apa yang harus kita perbuat untuk tidak hanya sebatas berkarya, kita punya lagu, bangga, selesai. Tidak. Ada hal yang lain yang seharusnya lebih wah, lebih luar biasa yang sebenarnya bisa kita capai. Cuman masalahnya gimana itu kan. Itu. Jadi sekali lagi Bang Bobi, mohon maaf, bukan maksud saya memukul balik, bukan, atau perengkeng dan Bang. Jadi saya hanya menegaskan pemikiran saya yang insya Allah nanti semoga bisa menjadi salah satu bahan untuk menjadi bahan kita menyimpulkan apa yang sebenarnya harus kita perbuat kaitan dengan keinginan kita untuk berelaborasi. Kemudian menjawab pertanyaannya Bang Ais tadi, bisakah dalam tempo waktu yang singkat kita bisa melakukan apa yang kita inginkan tadi? Kita melakukan sesuatu yang bernilai lebih, kita bisa mengangkat seniman dan budayawan Empang ini khususnya dalam satu frame pentas atau apalah. Saya yakin sekali Bang, besok pun bisa. Besok bisa ya. Dan kenapa tidak? Kami semua mampu Bang. Bisa. Bisa Bang. Hanya saja itu kembali lagi kepada bagaimana kita memanage potensi-potensi yang ada. Siapa yang memimpin kita, yang mengarahkan kita, yang mengoordinir kita, sehingga semua potensi itu bisa bergerak, bersinergi untuk hadir secara satu bulat dalam satu bingkai pementasan ke apakah itu saja Mas Bang. Jadi kembali lagi ke manajemen. Jadi kira-kira itu Bang Ais. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Yenudi ini memang pemerhati musik yang pemerhati budaya yang kritis, dan kita juga tentang beliau pada akhirnya nanti untuk kemudian bagaimana karya-karya sastranya itu bisa kita panggungkan gitu kan, dalam satu kolaborasi. Hadirin sekalian, seniman itu ada karena karyanya. Jika dia tidak berkarya, dia hilang ditelan. Tidak hanya ditelan oleh tempurung, tetapi ditelan oleh bumi sekaligus, dan hilang jejak tanpa ada sejarah. Karena itu menjadi seniman ada kewajiban melekat pada diri kita untuk eksis. Eksis itu dengan karya, dan karya itu mesti konsisten. Tidak cukup kita berbangga baru menulis 2-3 puisi kalau kemudian kita bilang oh saya sudah berkarya. Gak cukup, harus jadi buku. Begitu juga seniman musik. Gak cukup bisa mencipta 1-2 lagu. Mestinya kan berpikirnya album musik dong. Kan baru bisa terdokumentasi karya itu. Nah, seniman-seniman perupa juga demikian. Jadi tidak cukup dengan membuat sebuah sketsa saja, tetapi harus tampil dalam bentuk yang nyata. Apakah itu bangunan atau panggung besar gitu kan. Begitu juga seniman lainnya. Oleh karenanya tidak mustahil seniman ini tetap eksis dan ada jika dia konsisten dengan pilihannya. Kan kita sudah memilih menjadi seniman, tapi kalau kita tidak produktif, tidak berkarya, bagaimana kita mau disebut seniman? Saya sendiri pun sering mengkritisi diri saya. Wah, sudah dikenal sebagai penulis, kalau tidak nulis misalnya gitu kan lucu.
Makanya minimal saya sekali seminggu itu ada tulisan, ataupun kita share di Facebook, kita share di grup di mana. Ya kalau kemudian kita sampai sekarang ini belum bisa ikut seperti seniman yang sudah terkenal, tentu ada etapa, ada tahapan, dan itu proses. Proses itulah yang harus kita ikuti dengan dinamika-dinamika. Saya memang pernah sepanggung dengan Pak Dinula Rais dalam pertemuan seniman sastra Asia Pasifik di Medan. Saya pernah baca puisi, dan kebetulan puisinya beliau saya bacakan, karena salah satu kekuatan puisinya Dinula Rais itu di keindahan, bicara tentang cinta dan keindahan. Tetapi saya bisa menemukan chemistry di puisi beliau untuk bagaimana kita bunyikan dia sebagai sebuah pertunjukan di panggung. Ini yang mesti dicari gitu. Kalau selama ini kita mencipta tapi tidak bisa mempanggungkan karya, maka nyaris hilang eksistensi. Makanya tantangan kita ke depan itu bagaimana tetap berkarya, tetapi kita panggungkan supaya ada dokumentasi, ada yang kemudian bisa mencatat sebagai sebuah sejarah atas karya itu. Dan bisa jadi ada yang tertarik untuk kemudian bisa diajak kita berkolaborasi mengembangkan. Ya beberapa kali dengan Pak Den juga pernah kita ada pertemuan baca puisi bersama dengan teman-teman seniman di Kudus gitu, dan lain-lain gitu, ada event-event itu. Nah proses itu tidak seketika datang, tidak kita minta undangan ke sana, tapi teman-teman yang punya akses dan atas karya-karya yang sudah kita lakukan itulah kita dilihat ada, akhirnya kita diajak gitu. Dan teman-teman musisi, seniman yang lain juga punya kesempatan yang sama, termasuk berupa pengukir itu. Jika karya yang kita bikin bisa kemudian kita buka mata dunia ini bahwa kita punya karya yang dan itu berkualitas, terjaga konsistensinya, terjaga juga komitmen dan istilahnya itu bahwa dinamikanya ada proses yang terus menerus. Ini persoalannya, tantangannya itu di situ. Jadi kita bisa menjadi betul-betul eksis. Nah, saya juga sependapat Mas bahwa apa yang harus kita lakukan dan kemandirian itu penting. Saya diceritakan oleh Mas Hobi, seniman itu harus punya dua kekuatan. Pertama, dia rendah hati. Dia rendah hati. Pengertian rendah hati itu dia mau dikoreksi, mau dikritik. Karena kekuatannya bagaimana bisa kita rubah diri, bisa meningkatkan kualitas karya kalau kita tertutup dengan kritik. Itu kekuatan yang harus dimiliki. Dan yang kedua, harus ada semangat untuk belajar lagi. Beliau mencetak Rossi Akademi itu kan tidak seketika kan, ada proses yang panjang dan ada belajar bersama. Dan inilah yang saya tertarik tadi, kalau Mas Cuk ingin membukukan konsep seni rupa gitu kan, dalam bentuk buku atau kemudian dalam bentuk video supaya bisa menjadi referensi. Itu juga bagian dari bagaimana cara belajar yang benar, supaya tidak miskin gitu dengan referensi. Nah, terhadap konsep dan gagasan besar tadi, bagaimana mengelaborasikan sumber daya seni dalam satu panggung pertunjukan itu, saya sekali lagi minta masukan dari Mas Hobi. Bagaimana Mas Hobi memberikan ya advice lah pada teman-teman ini supaya semakin greget. Kalau tadi siap, besok siap, kalau sebentar lagi siapnya gitu. Sebentar lagi kita naik panggung gitu. Silakan Mas. Jadi tantangan yang luar biasa. Iya. Bangga sekali untuk yang kedua kalinya. Salah-salah karik. Iya. Kemandirian perlu, sangat perlu kemandirian. Tapi kolaborasi juga sangat perlu. Lebih sangat perlu. Untuk apa? Untuk menggelorakan. Menggelorakan itu bukan tanggung jawab saya saja. Saya bertanggung jawab menghidupkan seni di Sumbawa ini dengan membuat Rossi di Jakarta, sampai di Jakarta, membuat album setiap tahun,
membuat segala sesuatunya setiap tahun. Tapi itu bukan tanggung jawab saya sendiri. Supaya kita bisa menggelora ke seluruh dunia, itu perlu kolaborasi besar. Saya membayangkan saya bisa sepanggung dengan Arses Prabujaya di panggung, dengan Sari Rosami, dengan Rosi Sumbawa di panggung, dengan Yanto Icak di panggung, dengan Lalu Ayub di panggung, dengan John Santoana, John Angin Rena Santoana di sebuah panggung dalam satu lagu saya bawakan. Itu mimpi besarnya. Saya ingin anak-anak SD di Empang ini meniupkan satu temung seruling 100 orang. Serunai 100 orang. 100 orang membawakan satu temung. Tapi dijawab oleh 100 orang dengan temung yang lain. Tidak perlu pakai mic. Bila ini bisa ditiupkan oleh anak 100, di ujung empan pun orang bisa mendengar itu suara serunai. Itu ide besarnya. Temung serunai mungkin ada 4, ada 3 yang mau dimainkan, tapi dimainkan oleh 100 orang satu temung. Coba bayangkan itu. Dan saya pingin Ais Bing Sahmi membacakan puisinya di panggung Empang ini bersama maestronya juga, Mas Yin. Iya. Dan saya pingin langsung nanti ada kanvas di depan itu. Ada kanvas yang besar di mana Mas Cok bisa berkolaborasi langsung di seluruh live di seluruh dunia. Itu mimpi saya. Supaya mereka tahu bahwa Sumbawa ini bukan ecek-ecek. Dan itu tanggung jawab kita semua. Mengapa orang Sumatera itu lagunya sampai di sini? Karena mereka itu hampir semua menjadi perantau. Dan perantaunya itu semua membawa karya seninya ke sini. Membawa. Begitu berapa juta mereka berkelana di seluruh Indonesia. Nah, kita juga pengen ini. Kita sedikit, akan tetapi karya kita itu ingin dilihat gitu. Ingin dilihat, bukan kita memperlihatkan, tapi ingin dilihat. Karena apa? Karena spektakulernya. Tuh. Supaya itu bisa menjadi besar. Saya membayangkan kalau Bang Ais membaca puisi di panggung bersama Mas Yin, bersama teman-teman yang lain juga, Dino Larais juga. Saya juga berharap, saya juga barangkali TV nasional juga mau liput itu. Menarik. Ada seorang penyair muda tingkat nasional yang membaca puisi dengan penyair senior Dino Larais. Siapa tidak kenal? Dan ini akan berimbas ke semua sisi. Semua. Nanti mereka akan melihat ada Bas Cup yang langsung berkolaborasi dengan teman-teman seniman lain di satu panggung itu, di syuting besar dengan layar besar, kampas yang besar. Langsung action kan? Ya, actionnya begitu. Dan ini kita kemas dalam sebuah cerita. Sebuah cerita. Kita nanti idenya cerita apa? Cerita itukah yang kamu Santoana kah? Nah, bila itu cerita Santoana, maka yang divisualisasikan ke dalam kampas itu Santoana. Itu maksud saya. Dan lagu pun yang kita akan bawakan itu berhubungan dengan Santoana. Nah, itu supaya alurnya. Dan puisi yang dibuat sama Mas Yin pun harus seperti itu. Berarti satu tema. Satu tema. Jadi Empang mendunia itu bisa kita buat seperti itu. Jadi ide besarnya seperti itu, tinggal kita sekarang menyatukan ide, konsep ide pementasannya aja yang kita putuskan. Saya ingin malam ini tuh diputuskan, oh ide kita apa ya nanti supaya bisa. Jadi serunai, tarian, puisi, lagu, temung dibawakan, diiringi rebana dan serunai. Itu langsung. Dan itu kita bisa jual tuh. Itu bisa kita jual, karcisnya kita bisa jual itu. Ide besarnya. Pementasan spektakuler, kolosal ya. Itu. Nah, satu lagi tambahan.
kita kemarin di pertemuan Seroja ada ide menghidupkan kembali geliat lagu Sumbawa di bawah bendera Seroja. Karena Seroja adalah barometer musik Sumbawa dari zaman tahun 60-an. Kita berharap kita bisa bersama-sama membawakan sebuah lagu Sumbawa dalam satu frame shoot, ya. Kita kumpulkan semua teman-teman seniman, kita membawakan lagu KSB. Orang KSB membawakan lagu Sumbawa. Dan kita kolaborasi bersama-sama. Itu rentetannya nanti. Kita nanti konsultasikan lagu apa yang kita akan bawakan, lagu KSB-nya. Tapi kalau KSB sudah menentukan lagunya, sama Bangku Totang, ya. Oh ya. Itu nanti kita bicarakan kemudian. Dan ide pementasannya kita bicarakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih. Saya pikir apa yang menjadi pointer pemikiran dan gagasan itu sudah terakumulasi dalam cetusannya Mas Hobi, gitu kan. Tinggal persoalan teknis, itulah yang kita akan coba gali. Dan itu kita akan ada diskusi lanjutan. Hadirin sekalian, daun yang sekarang ini hijau, pada akhirnya dia menguning. Dan dia akan gugur pada musimnya, pada waktunya. Gugur jatuh ke tanah. Kasat mata melihat bahwa dia tidak punya daya apa-apa. Dia tidak punya manfaat apa-apa. Tetapi tanah mengolahnya menjadi hara. Maka menjadi pupuk atau kompos lagi. Menjadi saripati makanan bagi tumbuhnya generasi tumbuhan yang lain. Entah itu bagi rumput atau bagi tanaman lain yang ada di sekitar pohon itu. Itu artinya bahwa sekecil apapun karya kita pasti punya nilai pada akhirnya. Apatah lagi itu karya seni. Daun yang berguguran pun punya manfaat menjadi hara. Apatah lagi karya seni. Oleh karena itu, jangan berhenti berproses. Jangan berhenti melakukan sesuatu yang kreatif. Karena pasti ada manfaat. Manfaat bagi eksistensi diri kita, dan manfaat juga bagi generasi selanjutnya. Manfaat bagi orang lain yang melihat, menyaksikan, mendengar, dan menikmati karya itu. Oleh karenanya, tantangan bagi semua seniman adalah berproses, berkarya, belajar. Dan itu harus konsisten. Pada akhirnya nanti jika kita sudah menemukan potensi yang mendasar, mesti digiring kepada kemandirian. Kemandirian dan berkarya. Kemandirian juga dalam hidup. Karena seni ini harus menghidupkan. Nah, inilah menjadi poin diskusi kita malam ini, Mas Asisten. Nah, persoalan teknisnya kita akan coba gali nanti bersama pada diskusi lagi setelah ini tentunya. Karena ini kita batasi dan semua teman-teman sudah menyampaikan pemikirannya. Hadirin sekalian, demikianlah diskusi kami. Tetapi melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan pesan kepada seorang Johan Rosihan, anggota DPR RI. Ayolah, bangun kembali sumber daya seni dan budaya di Tanah Semawa ini bersama-sama. Juga teman-teman yang sekarang ini menjadi anggota legislatif di provinsi. Dan teman-teman yang sekarang ini mendapat kepercayaan di legislatif Kabupaten Sumbawa, Dapil ini. Serta pemerintah daerah yang mesti secara jujur dan terbuka melihat ini sebagai sumber daya, sebagai potensi. Dan mesti dikembangkan bersama. Termasuk juga teman-teman yang berada di luar, entah di Mataram, di Jawa, di tempat lain, di tempat rantau. Ayolah, berkontribusilah bagi pengembangan potensi sumber daya teman-teman seniman yang ada di Sumbawa, termasuk teman-teman seniman Pangan. Mudah-mudahan kontribusi teman-teman bisa memberi arti seperti gugurnya daun yang jatuh ke tanah tapi kemudian menjadi hara bagi kehidupan yang berikutnya. Terima kasih, demikian diskusi kita dan mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.